Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai inverse, transpose, matriks partisi, dan matriks kebalikan umum. Kalian bisa cek di buku Howard Anton PDF page 68. Nah, sesuai pada kontrak perkuliahan kita di minggu ketiga. Berikut merupakan rincian materi minggu ketiga. Inverse dan transpose matriks, matriks partisi atau sekatan, dan matriks kebalikan umum. Definisi inverse matriks. Inverse matriks berukuran n kali n atau ukurannya adalah persegi atau square dilambangkan dengan A inverse atau A pangkat min 1 adalah matriks yang memenuhi A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan matriks identitas. Nah, untuk memperoleh matriks inverse tersebut atau yang selanjutnya disimbolkan dengan B sama dengan A inverse, maka kita bisa mendapatkannya dengan cara seperdeterminan A kali adjoint A. Dengan adjoint A atau matriks adjoint A itu merupakan transpose dari matriks yang berisi kofaktor A. Nah, jika kita tidak menemukan matriks B, maka matriks A yang tidak bisa dibalik itu disebut sebagai matriks singular atau matriks yang tidak bisa dibalik atau tidak invertible. Sedangkan ketika kita bisa mendapatkan B atau A inverse, maka matriks A itu adalah matriks yang invertible atau dapat dibalik. Berikut ini merupakan contoh inverse matrik. Nah, misalkan saya memiliki matrik B sama dengan 3, 5, 1, dan 2. Merupakan inverse dari A. Nah, saya ingin tahu apakah benar bahwa matriks A ini adalah matriks yang invertible atau dapat dibalik atau yang memiliki inverse. Nah, untuk mengeceknya adalah saya menggunakan A kalikan A inverse atau A inverse dikalikan dengan A. Nah, jadi untuk yang pertama 2 min 5 min 1 3 dikalikan 3 5 1 2. Nah, ini ya 2 dikalikan 3 6 ditambah dengan min 5 kali 1. 6 min 5 adalah 1. Nah, begitu seterusnya sehingga saya mendapatkan perkalian A kali B adalah matriks identitas. Selanjutnya, ketika saya balik atau dengan A inverse kali A, 3, 5, 1, 2 dikalikan 2 min 5 min 1, 3, hasilnya juga mendapatkan matriks identitas. Sehingga karena saya bisa mendapatkan A kali A inverse atau A inverse kali A sama dengan matriks identitas, sehingga matriks A 2 min 5 min 1, 3 ini merupakan matriks yang invertible atau dapat dibalik atau yang memiliki inverse. Nah, syarat keberadaan inverse yang pertama, A inverse hanya dimiliki oleh A yang persegi. Jadi ketika kalian menemui ukuran yang bukan N kali N, misalkan M kali N, maka dia tidak akan memiliki inverse. Kemudian yang kedua, A inverse ada hanya jika determinan tidak sama dengan 0. Karena jika determinan nah ya, seperdeterminan. Jadi kan kali 0 ya. Dikalikan dengan matriksnya, maka hasilnya akan 0 atau tidak ada. Kemudian syarat ketiga, matriks A dikatakan singular jika A tidak memiliki inverse. Kayak tadi ya, ketika tidak bisa dibalik atau tidak memiliki inverse, maka A itu adalah matriks yang singular. Sebaliknya jika matriks memiliki inverse, maka dia dikatakan non-singular. Yang keempat, matriks A non-singular ketika dia non-singular atau dia itu memiliki inverse, punya inverse, atau dia dapat dibalik, maka dia adalah full rank. Ketika full rank, maka dijamin determinannya tidak sama dengan 0. Berikut ini merupakan contoh untuk bukan inverse matrik. Misalkan saya memiliki matrik A dengan ukuran 3 kali 3 adalah 1, 4, 0, 2, 5, 0, dan 3, 6, 0. Nah, mungkin kita akan bisa mendapatkan inverse karena dia ukurannya M kali M atau 3 kali 3 atau dia adalah square matrix. Nah, kita harus cek untuk selanjutnya apakah benar dia memiliki matriks. Kita cari dulu determinannya.
Untuk syarat kedua adalah A inverse ada jika determinan A tidak sama dengan 0. Nah, untuk matriks 3 kali 3 mendapatkan determinannya dengan cara sorus. Jadi yang oranye ini ya, 1 kali 5 kali 0 adalah 0. Kemudian 4 kali 0 kali 3, 0. 0 kali 2 kali 6 adalah 0. Dikurangi dengan biru. 4 kali 2 kali 0, 0. 1 kali 0 kali 6 adalah 0. Dan 0 kali 5 kali 3 adalah 0. Sehingga determinannya itu sama dengan 0. Karena determinan sama dengan 0, maka syarat kedua tidak terpenuhi. Sehingga matriks A ini adalah matriks yang tidak memiliki inverse atau bukan inverse matriks, atau dia adalah matriks singular. Sifat inverse matriks berdasarkan teorema 3. Jika baik B maupun C adalah inverse daripada matriks A, maka kita bisa menyimpulkan bahwa B itu sama dengan C karena dia sama-sama inverse daripada matriks A. Nah, ini adalah untuk matriks berukuran 2 kali 2, cara mendapatkan inverse adalah sebagai berikut. Ketika A sama dengan A, B, C, D, dan determinan atau AD min BC tidak sama dengan 0, seperti biasa ya, untuk mendapatkan inverse adalah seperdeterminan kali adjoint atau dijabarkan ke dalam matriks ini ya, D per AD min BC. Nah, sehingga karena determinan tidak sama dengan 0, sehingga bisa kita buktikan bahwa A inverse itu sama dengan matriks identitas dan A inverse A juga merupakan matriks identitas berukuran 2 kali 2. Sifat inverse matriks berdasarkan teorema 4 adalah jika A dan B adalah matriks yang dapat dibalik dengan ukuran yang sama, maka perkalian A kali B atau matriks yang sama-sama bisa dibalik itu adalah bersifat dapat dibalik juga. Kemudian untuk hukum komutatifnya, ketika A kali B inverse itu sama dengan B inverse dikalikan A inverse. Nah, sekarang kita buktikan berdasarkan secara angka atau secara numerik. Saya punya matriks A, matriks B. Nah, kita cek dulu apakah A dan B masing-masing ini apakah bisa dibalik. Ternyata benar, ini saya balik di sini ya. A inverse adalah 1/3 min 2. Karena dia memiliki determinan, maka dia adalah matriks A ini memiliki inverse. Kemudian untuk B inverse juga dia determinannya adalah 1/2 atau setengah. Sehingga matriks A dan B sama-sama memiliki inverse. Untuk perkalian A kali B harusnya dia memiliki inverse. Nah ini ya, perkalian A kali B hasilnya adalah 7, 6, 9, 8. Nah, kita coba untuk yang A inverse kali B inverse. Hasilnya adalah A B inverse 4 min 3 min 9/2, 7/2. Nah, AB inverse ini kita samakan apakah benar hasilnya adalah B sama dengan B inverse dan A inverse. Sehingga kita kalikan antara B inverse ini dikalikan dengan A inverse. Dan hasilnya menunjukkan angka yang sama yaitu 4, min 3, min 9/2, dan 7/2. Sehingga secara numerik terbukti bahwa matriks AB inverse sama dengan B inverse dikalikan A inverse. Nah, AB ini, perkalian AB yang awal ini juga memiliki inverse karena 8 kali 7, 56, dikurangi dengan 6 kali 9, 54. Sehingga dia memiliki determinan atau determinannya ada, sehingga AB juga dapat dibalik atau memiliki inverse. Berikut ini merupakan latihan untuk mendapatkan inverse suatu matriks 3 kali 3 dengan kofaktor. Jadi saya memiliki matriks A, kemudian saya ingin mendapatkan inverse-nya. Nah, pertama kita harus mendapatkan dulu determinannya. Ketika determinan tidak sama dengan 0, maka dia memiliki inverse. Nah, untuk mendapatkan determinan ini saya menggunakan cara sorus yang paling familiar digunakan, sehingga didapatkan hasil
46 dikurangi 47 yaitu min 1. Nah, dengan menggunakan Excel, kalian bisa menginputkan matriksnya, kemudian kalian ketik dengan formula sama dengan mdeterm, pilih array-nya atau matriks A-nya, sehingga kalian akan mendapatkan hasil yang sama yaitu min 1. Nah, karena determinan daripada matriks A ini ada, yaitu min 1, maka ini matriks A ini kandidat matriks yang dapat dibalik atau invertible. Nah, kemudian nilai invertible atau inverse-nya berapa? Nah, pertama kita cari dulu kofaktor daripada matriks A. Nah, untuk mendapatkan kofaktornya, kita bisa mencari melalui kofaktor seperti biasa ya. Berarti kalau misalkan faktor A11 berarti kita tutup untuk yang baris pertama, kolom pertama. Nah, sisanya adalah determinan 5, 3, 0, 8 dan seterusnya. Misal untuk yang baris 3 kali 3 berarti 1, 2, 2, 5. Determinan daripada 1, 2, 2, dan 5. Nah, untuk tanda kofaktornya itu mengikuti aturan min 1 pangkat I plus J. Misalkan di sini A11 berarti min 1 pangkat 1 plus 1, sehingga pangkatnya adalah positif. Untuk A12 berarti min 1 pangkat 1 plus 2, yaitu min 1 pangkat 3 adalah negatif. Sehingga di sini tanda kofaktor untuk yang baris pertama kolom kedua adalah negatif. Nah, setelah kita mendapatkan kofaktornya, kita hitung kofaktor untuk setiap determinan daripada elemen-elemen matriks, kita dapatkan seperti ini. Nah, ingat bahwa yang namanya adjoint itu merupakan transpose daripada kofaktor. Nah, sehingga kita transpose, kita balik baris menjadi kolom. 40 min 13 min 5 menjadi di sini 40 min 13 min 5. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan adjoint-nya, kita bisa mendapatkan inverse-nya, yaitu seperdeterminan, karena determinannya min 1, berarti min, dikalikan dengan adjoint-nya. Nah, di sini berarti matriksnya kita kalikan dengan min, hasilnya adalah min 40, 16, 9, 13, min 5, 3, 5, min 2, min 1. Nah, sehingga terbukti hasilnya sama. Nah, untuk di Excel, kalian bisa menggunakan formula sama dengan M inverse, kemudian klik array-nya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan pencarian inverse dengan operasi baris elementer, seperti yang kita pelajari di pertemuan pertama. Jadi ini merupakan soalnya tadi. Nah, kita menggunakan bantuan matrik identitas. Jadi bagaimana caranya melakukan operasi baris sehingga sisi kiri ini yang awalnya merupakan A itu menjadi I. Sisi kiri ini menjadi I dan ruas kanan ini menjadi nilai A inverse atau kita dapatkan nilai kebalikan daripada A. Nah, untuk yang pertama ini kita operasikan baris kedua dikurangi baris pertama. Nah, kemudian baris ketiga dikurangi dengan baris pertama. Sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Nah, akhirnya kita punya pivot yang paling bawah adalah 0, 0. Dan ini pivot 1. Kemudian, untuk yang selanjutnya, baris ketiga ditambah 2 kali baris kedua. Nah, ini akhirnya kita dapati, kita eliminasi untuk 0 baris yang ketiga. Kemudian untuk baris ketiga dikalikan min 1, sehingga saya mendapatkan pivot 1 dan juga pivot 1 untuk yang matriks sisi kiri. Nah, setelah itu saya ingin membuatnya menjadi matriks identitas, sehingga saya perlu mengoperasikan lagi untuk yang ini, baris pertama untuk yang kolom kedua dan 3, dan untuk yang baris kedua kolom 3, nilai min 3. Yaitu baris pertama kurangi 3 kali baris ketiga, dan baris kedua ditambah 3 kali baris ketiga. Sehingga saya mendapat, dan perlu sekali lagi operasi baris ke-1 kurangi 2 kali baris kedua, saya dapatkan untuk matriks sisi kiri adalah matriks identitas, sehingga untuk matriks sisi kanan adalah A inverse.
Nah, ternyata hasilnya menunjukkan hasil yang sama, yaitu min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, dan 5, min 2, min 1. Sehingga dengan menggunakan metode OBE dan metode kofaktor, itu saya mendapatkan hasil yang sama. Kemudian kita akan belajar mengenai transpose matriks. Tadi ya sudah kita praktekkan pada saat mencari inverse. Definisinya, jika A matriks berukuran M kali N, maka transpose A itu dinyatakan dalam AT atau A dengan T besar. Sehingga yang awalnya berukuran M kali N dibalik menjadi ukuran N kali M. Misalkan awalnya 2 kali 3, karena dibalik atau transpose, maka hasilnya adalah 3 kali 2. Nah, ini ketika A transpose IJ, maka hasilnya adalah AJI. Misalkan saya punya A ukuran 3 kali 4. Ini 3 kali 4, maka hasil transposnya adalah 4 kali 3. Begitupun B, awalnya adalah 3 kali 2, maka hasil transposnya adalah 2 kali 3. Begitupun nilai-nilai yang mengikuti. Jadi yang awalnya di sini baris, 23 menjadi kolom. 14 baris menjadi kolom. 56 menjadi kolom. Nah, begitupun untuk vektor. Ini vektor berarti 1 dikali 3, maka hasil transposnya adalah 3 kali 1. Nah, kalau yang D yang elemennya hanya 1, matriks berukuran 1, maka transposnya juga matriks berukuran 1. Nah, sifat transpose matriks ketika A transpose ditransposkan hasilnya adalah A. Kemudian sifat komutatif A plus B transpose adalah A transpose B transpose. Kemudian dikalikan dengan sembarang skalar, K kali A transpose sama dengan K dikalikan A transpose. AB ditransposkan sama dengan B transpose kali A transpose. Kemudian kita akan belajar mengenai trace matriks. Jika A berbentuk matriks persegi, maka trace dari A dinyatakan dalam TRA, yaitu jumlahan dari diagonal utama matriks A. Nah, trace ini tidak akan terdefinisi jika A bukan matriks persegi. Jadi, kalau transpose tidak harus persegi, kalau inverse wajib persegi, trace itu juga wajib menjadi matriks persegi untuk mendapatkan nilai trace-nya. Misalkan saya punya A adalah ukuran 3 kali 3, sehingga trace-nya adalah jumlahan diagonal utama A11 tambah A22 tambah A33. Nah, di sini ada numerik ya dari matriks B. Nah, karena ini sudah diidentifikasi ukurannya adalah 4 kali 4, sehingga dia adalah square matrix atau matriks persegi, maka kita bisa mendapatkan trace-nya. Trace adalah jumlahan diagonal utama, berarti min 1 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 0. Nah, hasilnya adalah 11. Selanjutnya, matriks juga bisa dipangkatkan. Jika A adalah sebuah matriks kuadrat, maka kita bisa mendefinisikan pangkat-pangkat bilangan bulat tak negatif menjadi, nah ini adalah sifatnya ya. Ketika A matriks pangkat 0, maka dia adalah matriks identitas. Nah, untuk A pangkat N berarti dia merupakan perkalian matriks A kali A sampai pada kali A sejumlah N atau faktornya adalah N. Untuk N yang lebih besar daripada 0. Akan tetapi, jika A dapat dibalik, maka kita bisa mendefinisikan sebagai pangkat bilangan bulat atau inverse itu sebagai pangkat bilangan bulat negatif. Sehingga A pangkat min N sama dengan A inverse pangkat N, sehingga A inverse dikalikan A inverse sampai pada A inverse sejumlah N. Jadi bisa pangkat bulat positif atau tak negatif itu menjadi A pangkat N, jika bulat negatif menjadi inverse A pangkat N. Nah, berikut ini merupakan teorema 5. Jika A adalah matriks kuadrat dan R dan S itu merupakan bilangan bulat, maka
A pangkat R dikalikan A pangkat S sama dengan A jumlahan dari pangkatnya, yaitu A pangkat R plus S. Sedangkan ketika A pangkat R dipangkatkan S, maka dia merupakan perkalian antara pangkat R kali S. Nah, seperti pada bilangan biasa. Contoh, saya memiliki matriks A 1, 2, 1, 3. Kemudian inverse-nya berarti seperti determinannya adalah 3 kali 1, 3 min 2, berarti 1 ya. Kemudian dibalik 3, 1 dikali min. Berarti ini adalah benar inverse-nya. Nah, dapatkan A pangkat 3 dan A pangkat min 3. Seperti yang tadi sebagai definisinya, ketika matriks pangkat bulat, maka merupakan perkalian A sejumlah pangkatnya. Sedangkan untuk A pangkat negatif, berarti matriks perkalian inverse matriks sampai pada sejumlah pangkatnya, yaitu 3. Nah, untuk A pangkat 3, berarti kita tinggal mengalihkan matriks A kali matriks A kali matriks A. Kita selesaikan dulu dua matriks ini, kita dapatkan 2 kali 2, kemudian dikalikan dengan matriks ketiga, sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. 11, 30, 15, 41. Sedangkan untuk A pangkat bilangan bulat negatif, maka kita cari inverse-nya. Nah, sebelumnya kita telah mendapatkan nilai inverse 3 min 2 min 1, 1. Sehingga inverse dikalikan inverse A, kemudian dikalikan lagi inverse A. Kita dapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya mengenai rank matrik. Rank atau pangkat suatu matrik adalah banyaknya baris atau kolom dari suatu matrik yang saling bebas atau ortogonal. Nah, untuk ukuran M kali N, untuk M kurang dari N, maka rank A sama dengan M. Nah, ketika rank A sama dengan M, maka matrik A disebut sebagai matrik yang full rank baris. Karena ini barisnya yang paling kecil, ranknya adalah sebesar ukuran barisnya disebut sebagai full rank. Nah, ketika ukurannya M kali N dengan M lebih besar daripada N, maka ketika rank A sama dengan N, maka dia adalah matriks full kolom karena dia memenuhi ranknya adalah bernilai berukuran pada kolom yang lebih kecil daripada baris. Kemudian untuk A ukuran N kali N atau square matrik atau matrik persegi, maka rank A sama dengan N disebut sebagai matriks full rank. Misalkan di sini ya, rank A adalah pangkat matriks transformasi yang determinannya tidak sama dengan 0. Jadi ketika kita menemui matriks yang determinannya sama dengan 0, dipastikan bahwa dia itu tidak memiliki rank. Jika determinan tidak sama dengan 0 atau ada, artinya pangkat atau ordo ukuran matriks itu adalah full rank. Jadi selalu pastikan untuk identifikasi rank matrik adalah determinan tidak sama dengan 0. Nah, ini contoh penentuan rank. Berdasarkan contoh 1 yang berupa SPL ini, kita bisa mendapatkan transformasi matriksnya, matriks untuk variabel ya, berarti kan 3, 2, 2, 1. Nah, apakah dia full rank? Karena ini adalah square matrix ukuran N kali N, maka determinannya adalah 3 min 4 ya. Karena determinan tidak sama dengan 0, maka dia merupakan full rank. Nah, kemudian untuk contoh kedua, kita punya matrik dari SPL ini sehingga isi matriksnya adalah 3, 2, 6, 4. Nah, kita cek dulu determinannya. Karena 4 kali 3, 12 dikurangi 6 kali 2, 12 sama dengan 0, maka dia adalah matriks yang tidak full rank. Berarti rankingnya turun 1. Jadi yang awalnya ukuran 2 kali 2, karena dia tidak full rank, berarti turun 1, ranknya adalah 1. Karena determinannya itu sama dengan 0.
Nah, kemudian ada yang namanya matrik partisi atau sekatan. Jadi, definisinya adalah suatu matrik yang dipecah menjadi submatriks dengan memberi sekatan garis horizontal di antara dua baris atau kolom dan garis vertikal untuk kolom ya. Misalkan saya punya matrik ukuran 3x3, ABC, DEF, GHI. Nah, dia bisa diberi sekatan sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama berarti dia menyekat antara ABDE, kemudian CF, GH, dan I. Jadi ada 4. Begitupun dengan yang nomor 2 ini, AB, DEGH, C, dan FI. Atau disekat lebih banyak lagi. Jadi AB, DE, GH, C, F, I. Jadi ada 6. Nah, pemecahan seperti ini, AB, kemudian ini CFI itu dan juga yang ini ya, tidak sampai pada satu vertikal penuh atau horizontal penuh, maka dia bukan merupakan matriks sekatan karena tidak memisahkan seluruh kolom atau baris. Jadi untuk sekatan itu harus ketika memberikan garis vertikal atau horizontal itu untuk keseluruhan isi matriks atau entry-entry matriks. Misalkan operasi penjumlahan matriks sekatan. Saya punya matriks A dan matriks B. Maka jumlahan A dan B adalah A11, B11, A21, B21, dan seterusnya. Jika syarat penjumlahan terpenuhi, yaitu ukuran A11 sama dengan B11, A12 dan B12 sama, maka kita bisa menjumlahkannya secara langsung. Contohnya, untuk yang matrik dengan nilai entry-entry-nya ya, ini saya sekat sedemikian hingga untuk A dan B saya sekat sedemikian hingga. Sehingga menjumlahkannya adalah harus yang bersesuaian. Jadi untuk mendapatkan sekatnya harus sekat yang bersesuaian. Sehingga 2734 ditambah dengan 5726. Kemudian vektor 18 ditambah dengan 16. Kemudian vektor 52 dengan 02 dan 4 ditambah dengan 2. Sehingga kita mendapatkan hasil ini ya. Sekatannya ada 4 dan untuk fullnya adalah seperti ini. Sama halnya seperti operasi matrik biasa, untuk operasi matrik sekatan juga bisa dilakukan untuk perkalian. Nah, jika syarat matriks perkalian terpenuhi, yaitu kita sekat dengan A dan B bersesuaian, sehingga kita dapatkan untuk baris pertama perkalian sekat ini dikalikan ini, kemudian untuk yang kedua adalah 3 kali 1 dikalikan dengan 0 kali 0. Jadi sama seperti perkalian matrik biasa. Kemudian untuk baris kedua 0 kali 2 dikalikan 2412 ditambah 7 dikalikan 0 kali 0. Nah, sehingga kita bisa dapatkan hasil untuk perkalian A dan B adalah seperti ini. Nah, fungsinya apa, Bu? Kita menyekat-nyekat suatu matriks ketika kita bisa melakukan perkalian secara langsung. Nah, ini yang kalian ditunjukkan ini adalah untuk yang ukuran 3x3. Bayangkan ketika matriksnya adalah ukuran 4x4 atau 7x7. Nah, kalau dengan menggunakan sorus itu pasti pusing, atau dengan menggunakan operasi baris elementer itu juga merupakan sesuatu yang tidak bisa langsung diselesaikan. Sehingga dengan kita menyekat yang ukuran 7x7 atau 5x5 misal, maka kita bisa memudahkan proses operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan operasi lainnya. Materi selanjutnya mengenai matriks kebalikan umum. Jadi, matriks kebalikan umum bagi suatu matriks A dilambangkan dengan G. G ini adalah simbol kebalikan umum. Sehingga dia harus memenuhi AGA itu sama dengan kembali ke matriks awal. Nah, G ini itu tidak bersifat tunggal, artinya setiap mahasiswa punya solusi atas matriks kebalikan umum. Jadi langkah-langkahnya yang pertama menentukan rank daripada matriks A. Misalkan ranknya adalah K.
Kemudian yang kedua, cari anak matrik persegi K kali K yang non-singular, artinya dia memiliki determinan. Misalnya W. Kemudian yang ketiga, cari matriks kebalikan W, cari W inverse. Kemudian kita transpose W inverse-nya, yaitu W inverse T. Kemudian ganti unsur A dengan W inverse T pada posisi yang sama dengan anak matrik yang digunakan pada A yang lain. Nah, dilambangkan dengan AU. Kemudian yang terakhir adalah transpose matrik AU. Dan AU transpose itu merupakan matrik G. Nah, kita coba terapkan pada soal. Misalkan saya punya A adalah matrik ini. Kemudian sebagaimana seperti mencari determinan, sehingga determinannya adalah 0. Nah, ranknya adalah turun 1. Nah, ini kan awalnya 3 kali 3, berarti ranknya adalah sekitar maksimal 2. Nah, misalkan anak matrik W kita ambil sembarang ya. Tadi saya bilang bahwa MKU itu adalah bisa beda-beda. Ambil matrik pertama 4111, maka determinan daripada W adalah 3. Sehingga rank W adalah full rank, yaitu 2 kali 2. Kemudian kita cari W inverse. W inverse adalah sepertiga kali adjoint. Kemudian kita transpose. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan AU, yaitu sepertiga kali W inverse T. Nah, untuk matrik lainnya tadi disampaikan adalah diisi dengan 0. Karena yang kita operasikan tadi kan hanya untuk yang baris pertama, baris kedua, kolom pertama, kolom kedua. Sehingga untuk yang kolom ketiga dan baris ketiga sisanya kita isi dengan 0. Nah, kemudian karena G merupakan AU transpose sehingga kita buat perkalian antara A, kemudian matrik kebalikan umum, dan A-nya. Nah, sepertiga kali A, yaitu matrik awal, kemudian ini MKU-nya, yaitu G-nya, kemudian ini adalah A. Nah, berdasarkan hasil perkalian, maka kita dapati bahwa A itu kembali pada bentuk awal setelah kita operasikan dengan matrik kebalikan umum. Sehingga kita dapatkan G ini sebagai matriks kebalikan umum atau benar sebagai MKU yang bisa mengembalikan pada bentuk awal matrik A. Sekian untuk materi minggu ketiga kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.